Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat zuhur Masjid At-Taqwa PT Garuda yang kami hormati, alhamdulillah pada siang hari ini walaupun cuaca sangat panas, kita masih bersama-sama melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya akan menyampaikan tema yang tidak berat-berat. Kalau siang ini dibahas tema yang berat, sudahlah capek tambah pusing lagi. Tema sehari-hari yang mudah tapi bermanfaat, yaitu posisi gerakan makmum bersama imam. Dan semua yang hadir di sini pasti melakukan hal ini, pasti merasakan hal ini. Maka perlu fikih dalam hal ini supaya kita tidak salah dan tidak salah dalam sholat, supaya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat diterimanya amal ada dua. Pertama, sholatnya harus ikhlas lillahi ta'ala. Kedua, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jangan sampai kita sholat sudah ikhlas banget, sudah khusyuk banget, tapi salah, sehingga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 4 istilah yang harus kita hafal, khususnya para hadirin. Istilah ini bahasa Arab. Pertama adalah sabkun, dari kata sabaqah, yasbiqu itu musabaqah, mendahului. Jadi musabaqah itu perlombaan, siapa yang paling pertama kali, siapa yang paling baik, namanya dapat hadiah, namanya musabaqah, sabkun. Nah, dalam sholat itu tidak ada namanya musabaqah. Yuk cepet-cepetan, mana imam mana makmum, cepet mana, cepet makmumnya daripada imamnya. Ini namanya musabaqah, musabaqatul imam, musabaqatul makmum al-imamah gitu. Jadi makmum ini mengejar imam. Jadi pertama musabaqah. Ini saya sebut dulu lah ya. Pertama sabqun, dari kata musabaqah, mendahului. Yang kedua takhallufun, takhallafa, dari kata khalafun, khilafah. Ada kata khilafah. Khilafah itu bahasa Arab, maka orang yang tidak paham bahasa Arab nggak usah bicara masalah khilafah, pasti salah dia. Kalau ingin bicara khilafah harus serahkan orang yang tahu bahasa Arab. Khilafah dari khalfun, belakang. Khalafa, khalfun. Dalam sholat pun ada kata-kata khalfun, takhallufun, yang tertinggal. Kalau tadi sabqun musabaqah itu mendahului, kalau khalfun itu tertinggal. Jadi lawan dari musabaqah itu khilafah, khalfun. Musabaqah mukhalafah. Mukhalafah ikhtilaf, udah sama kan? Ikhtilaf, khalfun, khilafah, takhalufun itu hampir sama. Berasal dari 3 huruf khaf, lam, fa. Kalau dalam Al-Quran itu disebutkan umpamanya dalam surat Maryam ayat 59, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us sholata wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya, yang artinya surat 19 ayat 59. Setelah itu akan datang fa khalafa min ba'dihim, akan datang sesudahnya. Jadi khalfun itu sesudah ya. Khalfun min ba'd, fa khalafa min ba'dihim khalfun, akan datang sesudahnya satu generasi, satu penerus. Jadi khalifah itu generasi sebenarnya maknanya. Khalfun itu orang yang datang sesudah orang lain. Generasi yang mana generasi ini adaa'us sholat, menghilangkan sholat. Maksudnya tidak sholat jamaah, bahkan tidak sholat 5 waktu, meninggalkan sholat. Wattaba'u syahwat, kalau orang itu meninggalkan sholat, dipastikan dia akan mengikuti hawa nafsu.
Jadi kalau kita kepingin membangun negara kita ini, dipastikan orang-orangnya pada sholat yang benar. Maka kalau boleh saya katakan, Garuda ini termasuk bagus ya, pegawai-pegawainya yang rajin sholat. Jadi yang rajin sholat di masjid ini orang-orang yang baik, insya Allah, orang-orang yang jujur ya. Masalahnya yang nggak ke masjid itu yang bermasalah, yang tidak sholat yang tidak bermasalah, yang bermasalah. Makanya khalfun ada sholat, generasi kita, generasi muda kita, anak-anak kita, coba kita lihat masing-masing anak-anak kita, apakah anak-anak kita menjaga sholat atau tidak? Ada sholat, meninggalkan sholat. Kalau meninggalkan sholat, wattaba'u syahwat, ngikutin syahwat. Kalau udah dua-duanya dilakukan oleh generasi kita, fasawfa yalqauna ghayya, pasti akan menemui kehancuran. Jadi kalau kita ingin bangun negara kita, marilah kita bangun generasi kita dengan sholat ya, dan menjauhi syahwat. Banyaknya korupsi itu juga karena ngikutin syahwat. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, cinta dunia itu membuat rusak segala-galanya. Kita bicara sholat tapi bicara kemana-mana, karena kita mau membahas khalfunnya itu loh Pak, khalfun. Jadi ada istilah pertama sabkon, yaitu mendahului, khalfun tertinggal. Jadi kalau Bapak ingin tahu makna khilafah secara harfiah, secara bahasa, adalah orang, sistem yang kalau ada pemimpin itu meninggal diganti oleh pemimpin berikutnya, begitu. Itu namanya khalfun, khilafah, pengganti. Maka di Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dikatakan khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar itu pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka makna dalam surat Al-Baqarah ayat 30, wa id qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu mengatakan kepada malaikat, saya akan menjadikan di muka bumi seorang khalifah. Itu maknanya Bapak, banyak versi, tapi secara bahasa itu hampir mirip. Berbagai pendapat ulama tafsir. Salah satu penafsiran yang lebih fleksibel adalah akan kami jadikan di muka bumi ini seorang pemimpin yang akan digantikan oleh pemimpin selanjutnya. Akan dijadikan orang yang memakmurkan bumi ini dan akan diganti dengan generasi berikutnya. Nama Nabi Adam alaihissalam ketika meninggal dunia diganti anaknya meninggal dunia diganti nabi-nabi berikutnya. Ya, dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW. Kita pun kalau kita meninggal dunia ada yang digantikan oleh anak-anak kita. Ini namanya, jadi anak kita itu khalifatu bapaknya, khalifatuna, pengganti kita. Jadi khilafah itu adalah sistem pergantian seorang pemimpin kepada pemimpin berikutnya. Ya. Itu makanya itu makna secara bahasa itu maknanya khalifah, khalfun. Makanya takhalluf, kalau dikatakan negara ini adalah negara yang takhallufun, kalau dalam bahasa Arabnya Pak ya, maksudnya negara ini negara yang tertinggal. Takhallufun, takhalluf itu berarti lawannya negara yang takoddam, yaitu orang yang negara yang maju, takoddam. Nah itu makna bahasa. Baik, dalam sholat, kita kembali kepada masalah sholat, ada 4 istilah sudah kita bahas. Pertama, istilah sabakun musabaqah, seorang makmum mendahului imam dalam gerakannya, dalam pembicaraannya, di dalam perkataannya, dalam doanya. Yang kedua, seorang makmum tertinggal gerakannya dari imam. Berarti pertama istilah sabakun, yang kedua takhallufun, yang ketiga adalah muwafaqah. Jadi kata muwafaqah yaitu sama. Gerakan makmum itu sama dengan gerakan imam, muwafaqah. Tawafuk ya, taufik namanya, kata taufik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Taufik itu dari kata muwafaqah, diberi ketetapan oleh Allah. Taufik, muwafaqah ya. Dapat muwafaqah, oh diizinkan. Kalau di Arab sana, oh dapat muwafaqah, berarti dapat izin. Jadi sama, muwafaqah itu secara bersamaan. Yang terakhir istilahnya nanya mutaba'ah, taba'ah, mengikuti.
Beda Pak ya. Kalau takhalufun tadi tertinggal, kalau mutaba'ah mengikuti kalau imamnya ruko, makmumnya ruko. Kalau takhalufun imamnya sujud, makmumnya masih ruko. Nah, itu namanya takhaluf, tertinggal. Baik, akan saya terangkan 4 istilah ini satu persatu dan kaitannya dengan sholat berjamaah. Apakah bisa membatalkan atau tidak? Pertama, kita bahas namanya sabkun. Jadi seorang makmum mendahului imam. Kalau mendahului dalam takbiratul ihram, maka tidak sah sholatnya. Jadi beda antara sholat pribadi, sholat sendiri dengan sholat jamaah. Kalau sholat sendiri itu sah, karena dia tidak ada urusan dengan imam. Tapi kalau dia sholat bersama imam harus terkait dengan keabsahan imam. Makanya kalau dia niatnya sholat jamaah, jadi gini, kalau makmum mau sholat jamaah harus ada niat, saya berniat sholat jamaah. Tapi kalau imam tidak wajib berniat, namanya imam saya berniat sholat jamaah, tidak perlu. Oleh karena itu, barang siapa yang habis ini sholat sunnah 2 rakaat, kemudian dari belakang itu ditepuk oleh temannya mau jamaah dengan dia, maka tidak perlu dia, wah saya rubah niatnya, nggak perlu. Yang tadinya sendiri karena ditepuk punggungnya oleh temannya mau sholat jamaah, maka otomatis niatnya sudah berganti, tidak perlu dia menyebutkan mengganti niat, saya ganti niat menjadi imam, itu nggak perlu. Makanya dibolehkan seorang yang sholat sunnah ba'diyah zuhur kemudian ditepuk oleh temannya yang masbuk. Nah, masbuk itu saya tambahkan lagi istilah sabaqah, ada namanya masbukun pakai qaf ya. Masbukun dari sabaqah, orang yang tertinggal sholatnya. Jadi imam sudah masuk sholat, dia baru datang, atau imamnya sudah rakaat kedua, dia baru datang, namanya masbuk. Nanti kita bahas khusus fikih masbukun ya. Jadi masbuk itu tertinggal ya. Tertinggal itu terdahului oleh imam sudah mendahului dia ya. Baik, saya kembali kepada fokus pembahasan kita, bagaimana seorang makmum mendahului imam. Maka kalau dia mendahului takbiratul ihram, imamnya belum takbiratul ihram, dia sudah takbiratul ihram duluan, namanya sholatnya tidak sah, namanya sabak ya. Jadi seorang makmum mendahului imam dalam takbiratul ihram, sholatnya tidak sah. Betapa banyak kita lihat jamaah yang karena saking semangatnya dia takbiratul ihram sebelum imam. Makanya tunggu dulu imam, Allahu Akbar, udah baru kita Allahu Akbar. Mendingan ketinggalan daripada dahuluin, Pak. Kalau ketinggalan ini tidak fatal, tetapi kalau mendahului fatal ya. Ketinggalan ini mungkin nggak ada udzur, kalau nggak ada udzur ya, tapi kalau mendahului jelas tidak boleh ya. Makanya sekarang begini, ada satu kasus, bagaimana hukum seorang jamaah ya. Ada orang yang mau sholat, seperti kemarin saya pergi keluar kota ya, ada orang sholat Isya sedang kita belum sholat maghrib. Bagaimana sikap kita mendapatkan seorang imam sudah sholat Isya kemudian kita belum sholat maghrib? Maka posisinya pernah kita sampaikan di sini juga, bahwa dia boleh mengikuti imam. Maaf ya benar, boleh dia mengikuti imam dengan niat sholat maghrib walaupun imamnya sholat Isya. Loh, bagaimana Ustaz, ini kan 3 rakaat, makmumnya 3 rakaat, imamnya 4 rakaat, kan nanti mendahului. Nah, maka di sini seorang makmum walaupun 3 rakaat sholat maghrib, bermakmum di belakang imam yang 4 rakaat itu boleh. Yang nggak boleh itu kalau salam terlebih dahulu. Oleh karena itu, ketika dia sudah sampai 3 rakaat, dia diem, tidak ikut berdiri bersama imam, karena maghrib itu 3 rakaat, tidak boleh ditambah 1 rakaat. Makanya imamnya naik lagi bersama jamaah yang lain, dia sendiri tidak naik. Kenapa? Loh, saya sholat maghrib, imamnya sholat
Isya. Makanya dia menunggu walaupun sudah tahiyat akhir, dipanjang-panjangkan tahiyat akhirnya Pak ya, atau dia berdoa setelah tahiyat akhir. Jadi salah satu doa yang mustajab itu kalau dibaca setelah tahiyat akhir. Mau doa apa saja silahkan ya, termasuk doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, boleh dibaca setelah tahiyatul akhir ya. Atau membaca Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl wa min ghalabatid daini wa qahri rijal. Ini doa anti utang ya. Bapak-bapak yang masih punya utang belum terbayar bisa membaca doa ini ya, kapan kita bahaslah 8 doa anti utang dan anti galau. Yang sering galau, bacalah doa ini, insya Allah akan hilang doa kegalauan dia. Salah satu galau itu karena utangnya belum terbayar ya. Galau dan sedih ya. Baca setelah tahiyat akhir. Baca apa lagi? Baca doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abi Bakar Siddiq. Apa doa itu? Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar Siddiq. Kita hafal doa itu. Jadi doa yang panjang-panjang itu boleh, tetapi tidak boleh pakai bahasa Indonesia. Ini sering ditanyakan, Ustaz boleh enggak saya doa dalam sujud pakai bahasa Indonesia? Tidak boleh, karena agama Islam agama internasional, bukan agama Nusantara saja ya, dalam arti sholatnya tetap pakai bahasa Arab walaupun kita orang Indonesia. Kalau ingin bahasa Indonesia setelah sholat, adzan pun pakai bahasa Arab walaupun kita orang Indonesia, karena agama ini milik seluruh orang di dunia, bukan milik orang Indonesia saja. Jadi boleh pakai bahasa Indonesia tapi setelah sholat. Baik, hadirin rahimakumullah, itu tadi tambahan bahwa kalau kita sholat maghrib 3 rakaat, kepingin bermakmum di belakang imam yang 4 rakaat, caranya ketika 3 rakaat dia diam, tidak ngikutin imam, karena kita beda. Nah, ketika imam sudah turun dan sudah tahiyat akhir kemudian salam, kita baru ikut salam. Jadi tahiyat akhirnya makmum yang 3 rakaat ini agak lama dikit karena nunggu imamnya turun. Itu namanya mutabaah, mengikuti, tidak mendahului. Kalau kita mendahului salam terlebih dahulu, maka enggak sah sholatnya. Karena apa? Kita sudah dari awal berniat sholat jamaah. Ya, kalau ingin dahului imam dari awal ya nggak usah ikut sholat jamaah. Jadi bapak-bapak yang datang ke sini sudah niatnya sholat jamaah, maka harus sabar mengikuti imam. Kalau nggak kepengen sama imam ya sholat sendiri. Sholat sendiri malah sah Pak, tetapi pahalanya cuma 1. Nah, baik, selesai itu Pak ya, nomor 1. Nomor 2 apa tadi Pak? Sambil menghafal. Pertama sabqun, musabaqah. Yang kedua apa Pak? Sabqun, lawannya sabqun apa tadi? Takhallufun, dari kata khilafah. Takhallufun, belakang. Jadi seorang makmum tertinggal. Jadi kalau Bapak kepengen bahasa Arab, daulatun mutakhallifah, negara yang tertinggal. Atau bahasa Arabnya negara yang terbelakang, takhallufun terbelakang. Lah, terbelakang ini ya seorang makmum yang ketinggalan gerakannya daripada gerakan imam ya. Ini ada 2 Pak. Pertama ada udzur, kedua tidak ada udzur. Kalau dia tertinggal karena ada udzur, dibolehkan. Karena udzur itu karena ada alasan syar'i. Contohnya yang sering terjadi ini, alhamdulillah kalau di Garuda ini pembatas musola perempuan dengan musola laki-laki itu masih kelihatan Pak. Ini kan kalau di tempat lain pembatasnya itu nggak kelihatan sama sekali, dan ini nggak nyunah. Sunahnya itu pembatas perempuan dengan laki-laki itu kelihatan, maksudnya kelihatan tuh
makmum perempuannya ini bisa melihat depan, melihat imam atau melihat jamaah laki-laki di depan. Sekarang terbalik-balik kan Pak, orang katakan oh bagus itu kalau jamaah perempuan itu tertutup habis. Nah, itu enggak ada dalilnya, itu cuma semangat doang. Oh kalau tertutup bagus, enggak. Justru yang lebih nyunah itu adalah yang kelihatan, karena tujuan seorang perempuan ya, sholat di belakang imam kan mengikuti. Bagaimana ngikutin kalau tidak kelihatan? Ustadz kan sudah kedengaran. Memangnya kalau kedengaran itu pasti sama dengan gerakannya, apalagi kalau Allahu Akbarnya banyak. Allahu Akbarnya takbiran apa ini? Allahu Akbar apa? Bisa takbiratul ihram, bisa rukuk, bisa sujud ya, bisa bangkit dari sujud. Nah ini ilmu kira-kira ini sujud atau rukuk kan bisa ngikutin, tidak mesti bisa ngikutin. Contohnya ketika seorang imam membaca namanya ayat as-sajdah ya, ayat sujud ya. Kalau membaca ayat sujud Allahu Akbar, dia sujud dari berdiri ke sujud, wasjud waqtarib, sujud. Imamnya sudah Allahu Akbar, ibu-ibu di belakang karena enggak lihat, dia rukuk. Salah kan? Salah. Itu bahayanya kalau makmum itu enggak melihat imam. Kalau di jamaah belakang walaupun dia enggak tahu kalau itu sujud, ketika lihat depannya sujud, dia ikut sujud. Rukuk, kalau enggak ada yang rukuk sujud, dia ikut sujud. Kalau perempuan nggak bisa, makanya yang tepat adalah jamaah perempuan itu agak kelihatan dikit lah, walaupun ada korden, di sela-sela korden itu harus kelihatan, atau pakai CCTV, pakai apa namanya televisi atau apa yang bisa melihat jamaah imam. Lah ini kalau dia salah ketinggalan imam karena nggak ada kedengaran atau karena mic-nya mati, kan pernah itu kejadian ya, mujurnya besar, listriknya mati, kan kacau itu Pak ya. Makanya ada namanya Bilal, orang katakan Bilal, yaitu kalau nggak kedengaran suaranya maka yang paling ujung, yang mendengar yang paling ujung itu ngikutin gerakan imam dan mengucapkan seperti ucapan imam, kayak di Masjidil Haram ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, padahal imamnya cuma Allahu Akbar ya kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Nah itu namanya Bilal, yaitu penyambung bacaan imam atau gerakan imam atau takbirat, biar yang belakang kedengaran. Oleh karena itu kalau gerakannya nggak sengaja tertinggal dari imam maka boleh tidak batal. Contohnya begini, contohnya tadi ibu-ibu tadi yang Allah Akbar dia sujud kan, imamnya sujud, ibu-ibu rukuk, batal nggak sholatnya? Tidak, karena nggak sengaja. Cuma besok saternya kodenya diganti. Kemudian imamnya bilang Allahu Akbar, bingung ibu tadi rukuk, Allahu Akbar lagi, ya kan? Mestinya kan sami Allahu liman hamidah. Barulah menyadari, oh ini sujud tilawah. Makanya ibu itu harus mengangkat badan lagi, berdiri lagi, karena imamnya baca lagi. Berarti rukuk tadi tidak dianggap karena apa? Dia salah, dia salah. Nah, berikutnya contoh yang lain ya, ada orang ketinggalan karena imamnya mungkin ya, karena dia nggak tahu lah, imamnya sudah rukuk, sudah sujud, dia masih berdiri tapi tidak tahu, maka segera dia menyusul ketinggalan itu kalau nggak sengaja. Kalau sengaja, kalau sengaja begini Pak, tadi nggak sengaja. Kalau sengaja maka ada rinciannya. Sebagian ulama mengatakan kalau imam sudah rukuk kita masih asik membaca, kemudian ketika imam sudah i'tidal kita baru rukuk, ada yang mengatakan itu sudah batal sholatnya. Hati-hati Pak, banyak kita yang seperti itu, imam sudah sujud kita masih rukuk. Makanya carilah imam yang tenang. Saya pernah ngikutin imam, tapi cepatnya bukan main Pak ya, sholat maghrib, sholat isya,
Sholat apa saja. Allahu Akbar, amin, Allahu Akbar, ruku'an, saya ikut rukuk. Allahu Akbar, i'tidal. Allahu Akbar, dia rukuk, kan gitu. Setelah rukuk kita ikut rukuk. Belum sampai tangan kita, belum punggung kita belum rukuk, dia sudah i'tidal. Udah, kita ngejar i'tidal, dia sudah sujud. Kita ngejar sujud, dia sudah duduk. Jadi kebut-kebutan gitu, Pak. Ini imam yang tidak layak jadi imam, dan cenderung kalau tidak tumakninah nggak sah sholatnya. Maka carilah imam yang tidak tergesa-gesa sholatnya. Tumakninah adalah rukun daripada sholat. Kalau tidak tumakninah nggak sah. Kita pernah dengar orang yang sholat tarawih 2-3 rakaat dalam waktu 7 menit, ya itu nggak sah, tidak sah, karena tumakninah itu rukun daripada rukun sholat. Nah sekarang ceritanya, imamnya bagus, imamnya nggak cepet, tapi makmumnya ini memang lamban, Pak. Ya, imamnya Allahu Akbar, dia masih baca. Sami Allah liman hamidah, dia baru rukuk. Allahu Akbar, dia sujud, dia baru i'tidal. Nah ini nggak sah menurut sebagian ulama. Ini saya sebutkan beberapa pendapat. Ada pendapat, sebagian pendapat, saya pernah tanya langsung sama guru saya di Mesir, ya dia ahli dalam madzhab Syafi'i. Dia mengatakan kalau tidak sampai 2 rukun berturut-turut maka dibolehkan. Apalagi kalau dia membaca Al-Fatihah. Jadi waktu itu pertanyaannya adalah bagaimana seorang makmum baca Al-Fatihahnya belum selesai. Al-Fatihah ini rukun, Pak, oleh madzhab Syafi'i. Jadi tetap walaupun makmumnya, walaupun imamnya membaca surat, maka dia diwajibkan baca Al-Fatihah juga. Jadi imamnya baca, dia juga baca. Ini pengecualian kata mereka. Madzhab Abu Hanifah mengatakan tidak apa-apa seorang makmum yang sudah mendengar imam baca Al-Fatihah, dia tidak perlu baca, karena qiraatul imam qiraatul makmum. Ya. Barang saya mangkana lahu imam fa qiraatuhu qiraatul makmum. Barang siapa yang punya imam, maka bacaan imam itu sama dengan bacaan makmum, sudah diwakilin. Itu nanti kalau kita bahas panjang, Pak. Saya mau fokus pada imam dan makmum dulu. Nah, singkat cerita bahwa orang ini menyelesaikan Al-Fatihah. Makmum sudah rukuk, Fatihahnya belum selesai, imamnya sudah rukuk, makmumnya masih baca Al-Fatihah, imamnya sudah i'tidal, baca Fatihahnya belum selesai. Gimana ini? Makanya ya udahlah, mestinya imam makmum itu juga tahu diri lah, ya. Bacaan jangan terlalu fase-fase banget lah. Kalau jahriyah, siriyah itu cepet aja, bismillahirrahmanirrahim, nggak usah pakai tajwid. Pakai tajwid itu kalau jahriyah. Kalau siriyah itu biasa aja, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau kita pakai tajwid, pakai lagu-lagu lagi, alhamdulillahirabbil alamin. Wow. Udah rukuk duluan dia baru alhamdulillahirabbil alamin. Ya itu, makanya itu pertama makmum harus tahu diri, jangan baca Al-Fatihah lama-lama, biar nanti kalau imamnya rukuk kita rukuk. Lah ada pengecualian tadi saya katakan, madzhab Syafi'i mengatakan kecuali kalau baca Al-Fatihah maka diberikan toleransi sampai maksimal 2 rukun. Maksudnya kalau imam sudah rukuk ya dan i'tidal, maka dia harus rukuk langsung. Jangan sampai dia sujud. Kalau udah sujud batal karena sudah melewati 2 rukun. Tetapi untuk jaga-jaga mendingan kita jangan sampai tertinggal. Maka ada 2 istilah, Pak, namanya tertinggal di dalam fi ruknin dan bi ruknin. Ada 2, Pak, rukun pakai fi. Tertinggal takhallufun fi ruknin, fi, dengan takhallufun bi ruknin, bi. Apa bedanya, Pak? Fi dengan bi. Bedanya cuma fa dengan ba. Tapi bedanya jauh banget. Kalau fi itu tertinggal masih dalam rukun berikutnya. Contohnya, imam rukuk, Allahu Akbar, rukuk. Alhamdulillah imamnya lama, tahu diri imam itu. Ini mesti banyak baca Al-Fatihah belum selesai. Dia tunggu. Ada makmum sebelum imamnya ngangkat sempat Allahu Akbar, dia lamban banget ya, tapi sempat mengikuti imam di ujung rukuknya mau selesai.
Allahu Akbar, gitu dia ngikut, tiba-tiba imamnya langsung sami Allah liman hamidah, dia dapat bersama imam berapa detik gitu. Itu namanya tertinggal masih dalam rukun. Boleh enggak? Ini hukumnya makruh. Makruh itu masih sah, tetapi sangat-sangat tidak dianjurkan. Ya. Seperti kita kalau terlambat itu kan guduk, orang rukuk nah gitu. Nah itu boleh saja sah, tapi sebaiknya udahlah, kalau ketinggalan biar aja ketinggalan, tidak usah ngejar rukuk yang hanya seberapa detik itu. Sebaiknya memang kalau imam Allahu Akbar, makmumnya juga bilang Allahu Akbar langsung begitu, nggak usah nunggu mau i'tidal lagi. Baik, ada rahimakumullah. Yang berikutnya adalah takhallufun birrukni, tertinggal dengan ketinggalannya satu rukun. Tadi saya sampaikan, dia rukuk, imamnya sudah i'tidal, ini batal sholatnya. Menurut sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i ada toleransi sedikit, tapi jangan dilakukan. Ya. Itu yang kedua, Pak. Sekarang kita masuk yang ketiga, al-muwafaqah. Muwafaqah itu apa tadi, Pak? Coba saya ulangi lagi. Pertama, sabqun, mendahului, itu tidak sah. Kalau mendahului takbiratul ihram, ya. Kalau mendahului yang lain juga begitu, tidak sah. Ya. Yang kedua, apa tadi, Pak? Sabqun, terus takhallufun, tertinggal. Saya katakan tertinggal agak lebih ringan daripada mendahului. Yang ketiga, ini mau keempat setelah lagi selesai. Yang ketiga adalah apa, Pak? Muwafaqatun, sama bareng. Allahu Akbar, imamnya Allahu Akbar, dianya Allahu Akbar, jadi sama. Jadi gerakan imam dengan makmum itu bareng. Imamnya begini, makmumnya begini, imamnya begini, jadi dibarengin gitu. Boleh enggak? Tidak boleh. Tapi tidak sampai membatalkan. Ini makruh sekali. Karena ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bi." Sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti. Diikuti apa? Nah, ini perlu diterangkan, diikuti dalam rukun dan intikal. Diikuti ketika rukun, dia berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Tidak maksudnya diikuti dalam segala hal. Saya ulangi lagi, imam itu tidak wajib diikuti dalam segala hal, tetapi diikuti dalam hal-hal tertentu seperti takbiratul ihram, seperti kalau ruku, kalau sujud. Wa idza kabbara fakabbiru, kata Rasulullah, jika dia takbir, takbiratul ihram. Wa idza raka'a farka'u wala tarka'u hatta yarka, janganlah kalian rukuk sampai dia rukuk. Artinya kalau udah Allahu Akbar, udah rukuk, baru kita rukuk. Jangan mendahului, jangan membersamainya, apalagi mendahului. Enggak sah kalau mendahului. Kalau membersamai hukumnya makruh, namanya muwafaqah. Lah perlu saya terangkan, tadi lupa, bahwa yang wajib diikutin oleh makmum itu adalah rukun. Adapun bacaan kan bukan rukun, Pak. Bacaan kecuali Al-Fatihah itu boleh tidak ngikutin apa? Tidak harus sama persis, dan tidak boleh di belakang imam, harus sama dengan imam atau di belakang imam. Begini. Dan Al-Fatihah aja, namanya dalam Siriyah tadi sholat duhur, imamnya bacanya pelan-pelan, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Makmumnya sudah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Benar enggak Bapak-bapak? Tadi banyak yang lebih dahulu daripada imam kan? Saya kira begitu deh, karena imamnya enggak kedengaran kan? Kita enggak tahu, ternyata imamnya baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita sudah amin, enggak apa-apa. Jadi yang tidak boleh mendahului itu dalam gerakan. Kalau dalam bacaan mendahului tidak apa-apa. Ya. Tidak ngikutin bacaan imam juga enggak apa-apa. Tadi imam, coba mana imamnya? Imam itu kalau saya tanya tadi duhur rakaat pertama baca apa? Baca apa, Pak? Kita enggak tahu, anggap saja baca tabbat yada abi lahabi wa tab. Bapak tadi baca apa setelah Al-Fatihah?
Beda kan? Berarti beda, nggak apa-apa, nggak usah ngikutin imam dalam bacaan setelah Al-Fatihah. Tadi imamnya kira-kira garo-garo enggak? Bapak garo-garo enggak? Enggak, kan nggak ngikutin. Umpama. Jadi tidak setiap gerakan imam itu diikuti kecuali gerakan rukun. Nah itu masalahnya. Tadi kan dasarnya hadis Abu Hurairah, jika dia takbir ikut takbir, dia rukuk ikut rukuk, dia jika itidal ikut itidal, kalau dia sujud ikut sujud, itu aja yang wajib diikutin. Adapun dalam perbuatan, dalam perkataan tidak wajib diikuti. Contoh yang lain Pak, yang sering dipermasalahkan, kalau ada imam makmum terlambat, imamnya sudah tahiyat akhir, duduknya tawarruk, tahiyat akhir, duduk tahiyat akhir Pak ya, dalam bahasa Arabnya tawarruk, duduknya ya di atas pantat itu, sedang makmum terlambat 2 rakaat, berarti tahiyatnya baru tahiyat awal. Sekarang bertanya, kita ngikutin cara duduknya imam atau cara duduk kita sendiri? Kita kan terlambat nih, belum tahiyat akhir, imam sudah tahiyat akhir, duduknya itu ngikuti duduknya imam atau duduk kita? Mesti ada perbedaan pendapat di antara bapak-bapak. Sebagian ulama mengatakan ngikutin duduknya imam karena imam itu tahiyat akhir, maka kamu wahai makmum ikutilah duduk tahiyat akhir kayak imam. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, tidak, kita ini walaupun ngikutin imam tapi kita bukan tahiyat akhir, imamnya tahiyat akhir, kita terlambat, kita masih tahiyat awal, makanya duduknya tidak seperti duduknya imam, karena kita akan berdiri lagi. Kalau suruh milih, saya milih yang kedua ini Pak. Kenapa? Ya, karena pertama tidak ada kewajiban, duduknya persis duduknya imam. Siapa yang mewajibkan? Tidak ada. Mana? Imam diangkat. Itu saya terangkan, imam itu diikutin dalam rukun-rukun. Lah posisi duduk itu bukan rukun, harus dibedakan Pak. Duduk tahiyat akhir itu rukun, posisinya kakinya ditaruh mana, nah, itu bukan rukun. Bapak kalau duduk nanti tahiyat akhir mau bersila, nggak masalah. Belum pernah kan sholat bersila Pak? Nah sekali-kali sila duduknya. Rasulullah SAW pernah duduk sila ketika sakit, sah Pak, kata siapa tidak sah? Yang penting duduk tahiyat akhir. Nah sekarang itu ada 2 madhab besar ya, di Indonesia ini. Yang satu madhab Syafi'i, udah lama di Indonesia. Yang 2 madhab Hambali, di bawah teman-teman yang dari Arab Saudi. Walaupun saya juga lulusan Arab Saudi juga, lulusan Mesir juga ya. Itu membawa madhab ke Indonesia. Bagaimana ketika sholat subuh? Saya tanya sama Bapak, ketika sholat subuh duduknya gimana? Tahiyat akhir sholat subuh. Nah mesti sini aja saya lihat beda-beda. Nanti kalau sholat sunnah mesti ada 2. Kalau 2 rakaat, sholatnya 2 rakaat pasti berbeda pendapat. Sama-sama tahiyat akhir. So, kalau madhab Syafi'i tahiyat akhir ya kayak tahiyat akhir sholat zuhur, yaitu di atas pantat, kaki sebelah kiri dimasukkan, kaki sebelah kanan ditindih. Itu namanya tawarruk. Tapi madhab Hambali berpendapat enggak, kalau 2 rakaat itu duduknya bukan tawarruk tapi iftirash. Iftirash itu duduk kayak tahiyat awal itu loh Pak. Jadi kakinya tetap kita duduk di atas kaki kiri ya, kaki kiri tetap dihamparkan, nah gitu. Itu Pak, itu udah beda kan. Itu bukan rukun, saya ulangi lagi, itu bukan rukun, bahkan bukan sunnah, tapi namanya hayatun. Saya ulang-ulangi terus nih. Jadi kalau dalam madhab Syafi'i, sholat itu ada 3 posisi, namanya rukun. Pada dalam madhab lain namanya wajib. Yang kedua sunnah. Yang ketiga hay'ah. Rukun itu kalau ditinggalkan nggak sah dan wajib diganti. Kalau sunnah kayak tahiyat awal itu sunnah Pak. Sunnah itu kalau ditinggalkan tidak membatalkan sholat, cuma disunahkan untuk sujud sahwi. Kalau hay'ah itu kayak kita, nanti kita bahas lah, itu telunjuk. Orang tahiyatulillah mengisyaratkan dengan jari telunjuk, ada yang digerak-gerakkan, ada yang tidak digerakkan, ada yang tidak pakai, itu hay'ah. Nggak usah tengkar, yang satu seginikan, yang satu seginikan, nggak usah tengkar, nggak usah gitu aja, nggak apa-apa. Mungkin juga duduk tawaruk atau iftirash itu hay'ah,
bersedekap Allahu Akbar, sedekap ini hayat bukan rukun. Maka bapak kalau sholat lagi capek Allahu Akbar ini nggak apa-apa. Maka kadang-kadang kalau pakai mic, jadi kadang-kadang ada imam yang bermasalah karena mic-nya nggak jelas, maka boleh namanya imam Allahu Akbar pakai mic. Karena kalau saya jadi imam pakai mic, mic-nya nggak keras kok. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang satu sedekap, yang satu megang mic. Alhamdulillahirabbil alamin. Daripada gini, Alhamdulillahirabbil alamin kan nggak kedengaran kan, mendingan megang mic. Atau beginilah, nggak usah ini mic yang nggak jelas. Alhamdulillahirabbil alamin kan begini. Mestinya kan begini kan. Nah, karena mic-nya nggak jelas. Memang capek sih, makanya sekarang mic di masjid itu diganti dengan begini supaya keras. Artinya imam pun nggak sedekap, nggak apa-apa, apalagi kalau dia megang mic. Ya, kalau nggak mau ya gini aja. Alhamdulillahirabbil alamin, kan capek juga Pak. Makanya imam itu kalau perlu pakai baju yang ada kantongannya sini. Ini kan sengaja itu kalau kantongannya agak tinggi dikit lah, jadi kalau untuk mic bisa. Itu maksudnya Pak. Sekali lagi Pak ya. Jadi tadi boleh nggak ikut imam duduknya. Imamnya tahiyat akhir, kita tahiyat awal. Saya milih yang kedua. Kenapa? Karena tadi tidak wajib ngikutin imam yang kedua. Dan dia mau naik lagi. Imam kan mau salam, dia kan mau naik lagi. Lah pernah saya pribadi ya, itu pernah ikut imam, ikut tahiyat akhir. Apa yang terjadi? Apa terjadi Pak? Kita ikut salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lah, padahal masih kurang satu rakaat. Ya mendingan kalau di samping kita ada yang naik, oh samping kita naik lagi, kita ikut. Kalau samping kita nggak naik, kan kita kurang satu rakaat. Makanya kalau menurut saya pribadi lebih kuat pendapat kedua, kita duduknya bukan ikut imam karena kita mau naik lagi, kita duduknya iftiros, duduk tahiyat awal. Itu Pak ya. Sampai mana kita itu mau habis waktunya. Terakhir lah, saya singkat terakhir, yang terakhir adalah mutabah. Mutabah ini mengikuti imam plek, itu paling baik. Mutabah ya. Ini paling baik ya, kecuali baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah ini nanti kita bahas khusus. Nah, saya ingin bahas sedikit, ada waktu 5 menit, saya bahas begini. Bagaimana kalau makmum salamnya terlambat daripada salamnya imam? Saya sering mendapatkan imam itu baca tahiyat cepat banget ya. Kita buat at-tahiyatulillah wassalatu wattayyibat. Assalamualaikum warahmatullah. Bacanya kapan baca imamnya itu kok cepat banget, sudah innaka hamidum majid, padahal kita baru Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kita assalamualaikum warahmatullah, cepat banget ini imamnya ngebut ini. Terus gimana Pak? Padahal membaca tasyahud sama sholawat itu rukun. Lah kita belum selesai rukunnya. Lah saya temukan di dalam Madzhab Syafi'i Imam Nawawi dan kitab Majmu' itu mengatakan ketika imam sudah salam berarti sudah terputus kewajiban mengikuti imam. Makanya beliau mengatakan walaupun terlambat salam itu tidak apa-apa. Dalam madzhab lain jangan, maksudnya boleh sih boleh, tapi kalau bisa ngikutin imam. Nah ini belum selesai tahiyatnya, pada tahiyat rukun. Maka kalau kita belum selesai membaca rukun, tahiyat belum selesai, baru asyhadu alla ilaha illallah atau baru Allahumma sholli ala Muhammad, maka teruskan. Terlambat dalam salam tidak apa-apa karena imamnya sudah selesai. Dan tidak ada rukun berikutnya, salam itu rukun terakhir. Nah satu lagi, ini nanti kita bahas khusus. Kalau salam, ini banyak ngikuti imam itu salam. Kalau assalamualaikum warahmatullah langsung makmumnya ikut salam, boleh nggak? Boleh, karena rukun sholat itu adalah salam sekali aja. Adapun salam yang kedua kali itu sunnah. Makanya sebaiknya walaupun itu tidak apa-apa, nunggu imam sampai selesai 2 salam. Assalamualaikum warahmatullah, tahan dulu. Assalamualaikum warahmatullah, baru kita salam. Makanya kalau ada orang kebelet beneran
kebelet beneran nggak kuat, dan imam itu salamnya assalamualaikum warahmatullah. Ada yang kayak gitu kan, udah kebelet banget nih. Nunggu yang kedua, assalamualaikum warahmatullah. Kelamaan kan, udah makmum memutuskan saya ngikutin salam pertama, habis itu saya kabur nggak ngikutin salam kedua, boleh nggak? Boleh, kalau darurat boleh ya. Tapi sebaiknya tetap ngikutin salam 2 kali baru kita salam. Saya kira itu Pak, secara cepat Pak ya. Saya ulangi lagi. Pertama ada 4 istilah. 1 sabqun, mendahului. Yang kedua takhallufun, terlambat. Yang ketiga muwafaqatun, membersamai, ini makruh. Yang ketiga mutaba'at. Yang keempat mutaba'at, ini yang paling pas, mengikuti imam persis apa adanya. Ada pertanyaan dari jamaah? Sebelum ditutup masih ada waktu berapa menit? Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat rakaat terakhir sujudnya makmum ini lama, sampai akhirnya salamnya terlambat. Terlambatnya karena lama tadi. Itu bagaimana? Terus yang kedua, pada waktu sholatnya tidak dijalankan, sholat zuhur atau asar. Karena kalau di masjid ini kan kita biasa tahu imamnya bacaannya kayak apa. Tapi kalau misalkan di tempat-tempat umum, kadang kita bacaan normal kan Al-Fatihah. Belum selesai, ternyata mereka sudah rukuk. Al-Fatihah saya lepas dan saya rukuk. Ya baik, pertama Pak, kalau sujud makmum lama, imamnya padahal sudah tahiyat, ya sebenarnya kalau nggak ketinggalan, ya nggak ketinggalan kan, ini satu rukun ini duduk ini kan, nggak masalah, asalkan tahiyatnya nanti cepet di. Jangan sampai karena salamnya sujud akhirnya lama, dia baru duduk, imamnya sudah salam. Itu jangan sampai seperti itu Pak. Asalkan dia tahiyatnya dipercepat sehingga ketika imam salam dia salam, itu nggak apa-apa. Tapi sebaiknya tetap nggak usah lama-lama lah. Kenapa sih kita ini sujud akhir selalu lama? Kenapa? Memang bedanya apa sujud akhir dengan sujud awal? Saya belum menemukan nas hadis yang membedakan antara sujud akhir dan sujud awal. Siapa yang buat itu? Sujud akhir lama, sujud awal cepat, nggak ada Pak. Adanya hadis yang menunjukkan aqrabu ma yakunul abdu li rabbi wa huwa sajidun. Sebaik-baik posisi makmum, sebaik posisi seorang hamba terhadap Tuhannya, terhadap Allah itu yaitu ketika dia sujud. Paling dekat seorang hamba dengan Allah itu kalau pas sujud. Maka fa'aksiru fihi doa, perbanyak doa. Sujud kapan? Semua sujud. Nah, makanya sunnahnya sholatnya Rasulullah SAW itu adalah antara sujud pertama dengan sujud terakhir itu sama Pak, persis, indah gitu. Kalau kita kan enggak, sujud pertama, sujud kedua cepet, sujud terakhir lama banget, tidak seimbang begitu Pak. Ya, jadi sebaiknya sujud akhir tetap biasa aja seperti sujud awal. Kalau panjang-panjang semua, kalau pendek-pendek semua. Lah apalagi kita makmum tuh nggak usah lah panjang-panjang. Nanti kalau mau panjang-panjang setelah imam selesai kita sholat sunnah sepanjang, mau setengah jam mau 1 jam silahkan, nggak ada yang larang Pak. Jangan kita sholat jamaah panjang-panjang habis sholat sunat ngebut, nggak, terbalik. Imam juga jangan begitu, sujud terakhirnya lama banget. Nanti aja kalau sholat sendiri, kita tuh bersama jamaah yang lain. Nah begitu, artinya pertama boleh sujud lama, tapi jangan sampai ketinggalan banget dengan imamnya. Yang kedua tadi apa Pak? Al-Fatihah sama sudah saya terangkan tadi. Kalau Al-Fatihah ada toleransinya, kan ini rukun. Maka kalau kita ketinggalan ada toleransinya, tapi toleransi yang paling terakhir adalah jangan sampai imam sudah sujud kita masih baca Al-Fatihah. Minimal iktidal itu kita sudah ruko. Bagus lagi sebelum dia iktidal kita sudah ruko. Maka dilihat imamnya kira-kira rukonya lama atau tidak. Kalau rukonya cepat langsung dilepas Al-Fatihahnya. Maka saya lebih cenderung ya, itu mazhab Abu Hanifah yang tidak mewajibkan makmum itu membaca Al-Fatihah kalau imamnya sudah membaca Al-Fatihah. Itu lebih ringan Pak, supaya jamaah tidak tergesa-gesa dalam membaca Al-Fatihah. Kecuali kalau siriyah Pak ya, siriyah itu ya makmum wajib baca Al-Fatihah. Nah tadi kalau baca Al-Fatihah secepat apa sih imam? Makanya imam itu kan ini cepat banget loh Pak. Fatihah belum selesai
baru iya karena butuh ya kan saya sudah rukuk, maka aku bisa apa baca Fatihahnya cepat biar kita tidak ketinggalan. Jadi batasan toleransinya sampai iktidal. Pas iktidal itu nggak sah. Mendingan kita ngikutin madhab yang pertama tadi, bahwa batasan toleransinya jangan sampai pindah ke rukun berikutnya, maka jangan sampai ketinggalan rukuk. Saya kira itu Pak. Silakan depan tadi, siapa yang nanya? Bagaimana hukum imam tadi ketika dia baca dia tadi waktu suara Fatihah, nah begitu dia sirnya cepet banget gitu Fatihahnya, kita belum selesai padahal tadi baca waktu bacanya bagus, enak didengar. Ya. Bagaimana hukum imam? Iya, hukumnya sih boleh Pak. Kita bukan bicara hukum, tapi bicara kepantasan. Sekarang saya tanya sama Bapak, sholat di masjid ini pakai kaos oblong boleh nggak? Kaos yang kelihatan keteknya itu, Allahu Akbar, singlet atau oblong namanya itu? Ya. Atau kaos dalam lah, biasa kaos dalam, sah nggak? Kalau kita bicara hukum sah. Lah kenapa Bapak nggak ngerjakan seperti itu? Saya belum pernah lihat sini jamaah pakai celana kolor. Coba sekali-kali kayak pakai celana kolor, untuk membuktikan bahwa kalau sisi hukum sah, tapi sisi kepantasan tidak pantas, kan begitu. Dalam hukum di Indonesia pun begitu. Dari sisi hukum oke lah, kepantasan, nah, kan begitu. Nah maka juga imam begitu. Kalau imamnya terlalu cepat baca Al-Fatihah kurang pas. Kenapa? Jamaahnya kan tidak secepat dia membaca Al-Fatihah. Makanya kalau bisa jangan cepet-cepet banget lah, diberi kata kita sudah selesai. Yang ngapain dikit kayak baca apa namanya surat lagi nggak apa-apa juga. Artinya jangan terlalu cepat karena kita sholat bersama jamaah yang mungkin berbeda cara bacanya dengan kita beri kesempatan. Maka kadang-kadang begini Pak, seorang imam itu juga harus tahu, oh ini jamaahnya banyak terlambat umpamanya kan. Makanya disunahkan rakaat pertama itu lebih panjang daripada rakaat kedua, dan itu sunnah Pak. Rasulullah itu kalau sholat Pak, rakaat pertama panjang, banyak 5 menit, rakaat kedua 4 menit, rakaat ketiga 3 menit, rakaat keempat 1 menit. Lihatlah bagaimana sholat witir itu kan pasti paling terakhir Qul huwallahu ahad, kan paling pendek kan Pak. Sebelumnya Qul ya ayyuhal kafirun belum pernah didapatkan. Rasulullah SAW itu rakaat kedua lebih panjang daripada rakaat pertama. Walaupun nggak wajib, tapi sunnahnya rakaat pertama lebih panjang. Makanya bacalah surat Qul ya ayyuhal kafirun di rakaat pertama, Qul huwallahu ahad di rakaat kedua, jangan dibalik. Ya, rakaat pertama baca 1 lembar 1 halaman, rakaat kedua 1/4 halaman, begitu seterusnya. Itu sunnahnya. Makanya kalau rakaat pertama ketika rukuk Allah pertama bacanya dipanjangkan dulu karena banyak yang terlambat. Allahu Akbar, rukuknya agak dipanjangkan, memberikan kesempatan orang-orang yang mau ngejar rukuk itu. Oh, geruduk selamain dulu, geruduk sampai selesai. Oh tenang, baru sami Allah liman hamidah. Itu imam yang bijak supaya jamaahnya jangan sampai tertinggal. Makanya ketika baca Al-Fatihah pun agak dilamain dikit lah, tapi jangan lama-lama banget. Makmumnya sudah selesai semuanya, lama banget nih ngapain? Nah itu juga salah. Jadi pas, jangan terlalu lama, jangan terlalu cepat, sedang. Itu Pak ya. Boleh sih boleh, tapi kadang-kadang kan jamaah komplain walaupun nggak berani ngomong. Gitu. Nggak enak. Ya. Ada yang lain Pak? Udah jam 1:06, nanti ditegur oleh manajemen, udahlah balik ke kantornya masing-masing. Kalau ada pertanyaan berikutnya boleh 4 mata ya, saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum meninggalkan tempat, ingat-ingat Pak, 4 sabkun, takhallufun, muwafaqatun, dan mutaba'atun. 4 istilah di dalam gerakan makmum bersama imam. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.